Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimakumullah, sebelum kita memulai dan meneruskan kaji kita pada kali ini, sekali lagi mohon keikhlasannya ya untuk membaca suratul Fatihah yang kita niatkan khusus untuk salah seorang guru kita yang mungkin juga sebagian sudah mendengar informasinya, yaitu untuk Ustadz Dr. Habib Umar Ibrahim Asgaf MA yang beberapa hari lalu beliau wafat karena COVID, dan itu 3 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya juga ibunda beliau juga wafat. COVID di Jawa Timur yang kehilangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, meskipun kita online virtual, saya selalu bersemangat karena bertemu dengan teman-teman yang juga bersemangat untuk tolakul ilmi, untuk menimba ilmu ini. Kenapa? Karena saya yakin tidak ada majelis yang paling luhur di dunia ini kecuali majelis ilmu ya. Kalau majelis yang lain itu mungkin ya bagus juga, tapi saya kira level kemuliaannya tidak yang selevel dengan majelis ilmu. Seperti teman-teman semua ini insya Allah adalah orang-orang terpilih dan punya ghiroh, itu yang saya kira penting. Karena mungkin kami juga sering dengan kawan-kawan lain ataupun di majelis lain, tapi kalau majelis di program pasca ini kan orang-orang pilihan ya, seandainya tidak menjadi selebriti di bumi, tapi insya Allah menjadi selebriti di langit ya, gitu. Jadi tidak usah khawatir kalau di bumi nggak banyak followernya misalnya, atau nggak banyak subscribernya gitu, atau medsosnya nggak banyak yang likes, itu tidak usah kecil hati, karena insya Allah menjadi selebriti di langit. Gitu. Kenal luas di kalangan penghuni langit. Baik, mari ini sekedar, saya akan lebih senang kalau nanti kita akan banyak diskusi ya untuk bersama-sama. Mungkin sekedar pengantar saja. Jadi kebetulan kami dulu menulis disertasi ketika mengambil program S3 di UIN Syarif Hidayatullah. Kami itu termasuk angkatan pertama di program studi tafsir. Jadi sejarah UIN itu pertama untuk program pascanya yang ada itu sekolah pasca sarjana, itu satu studi saja, yaitu Islamic Studies atau Dirosah Islamiyah. Itu direktur pertamanya adalah Profesor Dr. Harun Nasution. Tapi kemudian beliau di S2-nya pecah menjadi 9 bidang studi. Dan saya ingat betul waktu itu beliau seperti punya nazar gitu ya. Nazarnya apa? Kalau ini belum beres 9 prodi, saya belum ikhlas kalau meninggal. Tapi begitu sampai di 9 program studi, salah satunya program tafsir, maka kami angkatan pertama di waktu itu tahun 99 beliau langsung wafat. Jadi Prof. Harun itu memang spesial sekali di kalangan para peneliti, para penggiat studi ya di UIN ya. Maka nggak usah heran kalau aula yang besar, auditorium UIN diberi auditorium Harun Nasution, karena memang jasa ilmiahnya luar biasa, di samping juga terkadang kontroversinya gitu. Sekedar ini mengingat saja bagaimana kalau beliau menjelaskan tentang persoalan akidah, terutama Mu'tazilah, itu banyak teman-teman selesai kuliah itu langsung keluar itu syahadat lagi karena tadi merasa murtad di dalam itu saking ekstrimnya gitu ya. Nah itu, tapi di akhir hayatnya sangat istiqomah. Saya tidak, sampai hari ini itu saya belum ketemu seorang dosen yang begitu istiqomah seperti beliau. Karena apa? Tidak ada kompromi. Jadi izin apapun nggak bisa diberikan, kecuali sakit atau meninggal ya. Kalau izin apapun nggak diberikan. Jadi kawan ada yang berangkat haji atau tugas negara itu nggak direkan, beliau tetap coret. Salah satu disiplin beliau dalam studi begitu ya. Nah itu kami, karena studi kami adalah tafsir, S2 tafsir, S3 juga mengambil tafsir, maka kemudian kami mengambil pendekatan yaitu tafsir dalam menulis disertasi. Judul yang kami pilih saat itu ini sekaligus menjelaskan latar belakang ya.
Jadi kalau ini sudah 20 tahun karena diajukan tahun 99, sekarang sudah 2020 ya. 20 tahun lebih, 21 tahun. Saat itu wacana yang sangat masif berkembang, ya kalau sekarang namanya viral ya. Wacana yang viral itu seputar pencarian konsep tentang masyarakat ideal. Maka kemudian meskipun kami tidak mendapatkan hasil survei tentang pemikiran seputar masalah itu, tapi asumsi kami sangat kuat ya, anggapan kami bahwa pencarian konsep saat itu tentang masyarakat ideal itu begitu banyak. Sehingga masing-masing kelompok, ormas, pengkaji, penggiat studi Islam itu mencari konsepnya. Nah, yang paling gencar waktu itu adalah misalnya teman-teman di Paramadina menggaungkan tentang masyarakat madani, kemudian teman-teman di NU dengan juga masyarakat madani tapi lebih ke civil society, kemudian di teman Muhammadiyah ada masyarakat utama, dan di teman-teman yang partai Islam pakai konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, maka kami kemudian mengajukan judul setelah kami persiapkan bagaimana sebetulnya konsep masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran itu seperti apa. Pendekatan kami adalah tafsir. Maka akhirnya disetujui dan kami mendapat 2 orang narasumber atau pembimbing sekaligus, yaitu Prof. Nasaruddin Umar yang sekarang Pak Rektor kita. Kemudian yang kedua, ini sudah wafat, maka juga kami merasa kehilangan sekali, itu Ustadz Dr. Ahzami Sami'un Jazuli. Ustadz Ahzami ini meskipun beliau berlatar belakang tafsir dengan kecenderungan pemikiran yang katakanlah agak sedikit kuat di nasnya gitu ya, agak sedikit kuat di turosnya. Ini saya kira perbandingan yang menurut kami saat itu sangat komplit. Kalau Prof. Nas itu kuat bagaimana memberikan arahan tentang metodologinya, sedangkan Ustadz Ahzami, Allah yarham, itu sangat kuat dalam memberikan perspektif teks-teks ayat maupun hadisnya. Maka kemudian di bawah 2 pembimbing tersebut kami menulis disertasi yang cukup lama, memang cukup lama karena kami selesaikan sampai kurang lebih 4,5 tahun. Jadi ini jangan ditiru ya teman-teman, tolong yang terakhir tadi tolong jangan ditiru. Jadi kalau bisa diusahakan secepat-cepatnya gitu. Jadi ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus ya. Jangan sampai ditunda-tunda sekiranya itu memang tidak ada uzur yang syar'i gitu. Nah, latar belakang ini kami sekali lagi karena saat itu gencar begitu. Dan yang kedua, dalam studi pustaka kami memang tidak menemukan ya karya tafsir yang membahas tentang seputar masalah itu. Ada buku-buku, kitab-kitab baik yang ditulis oleh cendekiawan Indonesia maupun di luar negeri yang membahas itu, tapi tidak dzau'ut tafsir, tidak bercorak tafsir sama sekali. Yang banyak itu pendekatan filosofis, kemudian pendekatan kesejarahan. Maka masyarakat madani itu diasumsikan itu adalah masyarakat di zaman masa awal kenabian Rasulullah SAW, masa awal Islam gitu ya. Itu yang cukup banyak sudah. Yang kedua, karya-karya itu masih bersifat sangat parsial, sehingga saya merasa perlu untuk menghadirkan satu bentuk penelitian yang itu fi dzau'il Quran, betul-betul bagaimana ini dalam perspektif Al-Quran. Maka tentu saja pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan tafsir, yaitu kita pilih tafsir maudhu'i atau tafsir tematik yang di era itu juga masih sangat awal. Kalau kita tahu ya, tafsir maudhu'i ini kan di Indonesia di bawah oleh Ustadz Quraisy Shihab, itu yang kemudian beliau masif setelah menulis tafsir tahlili dalam tanda petik, kemudian berhenti, beliau langsung banting setir ke tafsir maudhu'i dengan 2 karya masterpiece-nya, yaitu membimbingkan Al-Quran pertama dan juga wawasan Al-Quran. Nah, baru kemudian belakangan beliau menulis tafsir Al-Misbah. Jadi Al-Misbah itu sebetulnya lebih belakangan gitu. Nah, di awal-awal beliau sangat gencar memasyarakatkan dengan pendekatan tafsir maudhu'i ini. Nah, kita sudah tahu sejarahnya. Nah, maka kemudian termasuk di teman-teman yang ngambil tulis tafsir itu banyak sekali yang menulis
tema-tema tafsir maudhu'i karena yang belum banyak yang dibahas saat itu. Tapi setelah sekarang tentu saja itu sangat banyak sekali, tapi bukan berarti sudah selesai ya. Karena kita meyakini Al-Quranul Karim tidak akan pernah selesai untuk kita bahas. Maka silahkan untuk menggunakan pendekatan apapun dan pilihan teori apapun, tapi yang jelas kemudian ada dua hal kalau yang dalam pengalaman kami untuk yang mau tertarik sama tematik itu. Yang pertama adalah prinsip minan nas ilal waqi. Ini yang saya kira sudah mulai kehabisan ya. Maka ada isu di sekolah pasca sarjana sekarang di UIN itu sudah tidak boleh mengambil topik yang minan nas ilal waqi. Dari teks ayat kepada realitas itu sudah dianggap sudah selesai. Nah, yang banyak sekarang adalah minal waqi ilan nas. Jadi tema yang dari keseharian kita, dari realitas kehidupan manusia, terus kemudian dicarikan bagaimana penjelasan Al-Quran tentang masalah tersebut. Kan banyak sekali persoalan yang kemudian muncul dalam kehidupan sosial masyarakat kita yang membutuhkan jawaban dari Al-Quran Al-Karim. Termasuk sekarang misalnya tentang seputar bagaimana generasi milenial menghadapi perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Itu tentu harus ada penjelasan Al-Quran yang komprehensif di samping meminjam pendekatan teori-teori yang juga ditemukan oleh para itu saya kira sebesar tentang di bab 1 pendahuluan ya. Yang kemudian kita lanjutkan di berikutnya di bab 2 itu kita bicara tentang seputar masyarakat Arab menjelang Al-Quran diturunkan. Ini nanti dalam perkembangannya banyak sekali teori yang bisa dijadikan pisau bedah untuk konteks ini. Yang pertama, sebetulnya para ulama klasik juga sudah membahas. Cuma para ulama klasik itu kan terkadang menggunakan diksi, pilihan-pilihan kata, hal-hal yang boleh jadi dianggap kurang milenial untuk sekarang. Misalnya ini kan sebetulnya pendekatannya mau tidak mau kita juga harus bicara tentang asbabun nuzul, bicara tentang tarikh atau sirah gitu ya. Itu dan sudah banyak ditulis para ahli. Cuma kalau kita bicara seperti itu dianggapnya kurang bagus lah atau kurang modern gitu. Maka kemudian Fazlur Rahman misalnya di era tahun 90-an menggunakan teori pendekatan sosio-historis. Itu hakikatnya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pendekatan ya asbabun nuzul. Kemudian ada juga pendekatan hermeneutics. Ya itu tidak jauh karena sebenarnya hermeneutics juga mensyaratkan pada umumnya bagaimana melihat kondisi objektif masyarakat ketika teks atau nas itu diturunkan. Demikian juga pendekatan nuzuli misalnya, ada belakangan pendekatan tartib nuzuli itu kan tujuannya juga untuk memotret bagaimana situasi kondisi masyarakat saat Al-Quran diturunkan dan secara berurutan akan seperti apa penjelasannya itu. Cuma sayang sekali itu seringkali para pengusung metode-metode penafsiran tersebut itu tidak menelurkan karya tafsir. Itu yang saya kira menjadi problem kita. Mereka menawarkan ide-ide penafsiran yang boleh jadi itu memang menyegarkan, tapi tidak bisa kita temukan karya tafsirnya mana yang utuh. Mungkin secara parsial ayat-ayat tertentu bisa saja ayat itu ditafsirkan dengan pendekatan katakanlah pendekatan sosio-historis, pendekatan nuzuli, pendekatan hermeneutics, tapi untuk keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas saya kira umumnya mereka tidak. Lagi-lagi kembali kepada metode yang memang sudah sangat mapan dilakukan oleh para ulama. Gitu. Kita ambil contoh misalnya, metode nuzuli, pendekatan nuzuli, ini kan menyusun tafsir berdasarkan turunnya ayat, nuzulnya ayat gitu ya. Mungkin yang pertama ditafsirkan surah Al-Alaq tentu saja. Tapi kemudian itu pasti gagal. Meskipun Muhammad Izhar Darwazat mencoba telah menyusun itu ya, tapi itu pasti kan menyimpan kelemahan. Kelemahannya apa? Ya karena tidak ada dasar teori, tidak ada dasar riwayatnya bahwa misalnya Al-Alaq ayat 6 sampai 19 itu kan turunnya kapan? Kan itu tidak ada riwayat jelas. Yang ada kan riwayat ayat 1 sampai 5. Nah, itu problem kita. Maka Ustadz Quraisy sendiri akhirnya merasa tidak perlu melanjutkan karya tafsir nuzuli beliau yang disebut tafsir Al-Quranul Karim. Itu akhirnya beliau banting setir kembali ke sesuai susunan mushaf dengan tafsir karya Al-Misbahnya. Begitu ya. Nah, kondisi geografis ini sangat penting karena untuk melihat bagaimana letak kota Makkah dan Madinah sebagai tempat turunnya wahyu Al-Quranul Karim. Dan ini saya sering menyemangati teman-teman ya.
teman-teman, untuk khususnya anak-anak yang sedang menghafal. Kenapa saya katakan bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Contohnya apa? Mekah, Madinah itu tadinya ya biasa saja, apalagi Madinah dulu namanya Yasrib gitu. Tapi kedua kota ini menjadi Al-Haramain, dua tanah suci sejak Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Maka kesimpulannya apa? Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Baik, nah kondisi geografis saya kira kita sudah tahu. Kedua kota ini sekarang masuk wilayah Saudi Arabia. Peta politik ini menarik untuk mengetahui apakah sudah ada struktur kekuatan politik yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat yang menjadi objek. Jadi tema disertasi kami itu adalah konsep masyarakat ideal dalam Al-Quran. Tapi ya, kemudian oleh teman-teman di Erlangga itu diubah judulnya menjadi Quranic Society. Nah, Quranic Society menelusuri konsep masyarakat ideal dalam Al-Quran. Itu judul buku yang kemudian beredar. Nah, itu tentu saja itu dengan alasan marketable ya, supaya lebih kelihatan menarik gitu. Tapi judul asli disertasinya seperti itu. Nah, kita ketahui masyarakat Mekah dan Madinah pada umumnya itu satu bentuk masyarakat yang masih masih steril dari kekuatan politik besar. Ya. Maka mereka tidak pernah dijajah, apalagi Mekah. Tidak pernah dijajah oleh kekuatan politik di luar kota Mekah. Dua kekuatan politik yang besar saat itu adalah Persia dan Romawi, ini yang silih berganti saling mengalahkan, yang kemudian di surah Ar-Rum itu diisyaratkan ya, ulibatir Rum fi adzal ardi wa Rum min ba'di ghalabihim sayyidu bid'ah sinin dan seterusnya. Nah, itu secara garis besar peta politiknya. Kemudian bagian B kita memotret juga ingin melihat latar belakang kenapa kemudian kita situasi bahasa dan sastra, karena itulah yang paling menentukan situasi kondisi masyarakat saat itu. Jadi mukjizat para nabi itu biasanya, kan namanya mukjizat itu kan sesuatu yang luar biasa yang dibawa oleh seorang rasul yang dihadapkan kepada yang meragukan, dan orang itu atau mereka gagal untuk mengalahkan mukjizat. Itu namanya mukjizat. Ya. Sehingga kemudian mukjizat yang dibawa Rasul itu biasanya yang berkaitan dengan keunggulan masyarakat di zaman itu. Misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, karena mereka sangat mendewakan, menganggap prestasi puncaknya itu adalah sihir, maka Musa diberi mukjizat oleh Allah dengan tongkatnya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, karena yang saat itu menjadi kelebihan masyarakat dalam ilmu kedokteran, maka kemudian Allah memberikan anugerah mukjizat berupa kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Tapi semua bentuk mukjizat yang bersifat material, indrawi, selesai ketika Nabi itu wafat. Ini yang saya kira perlu kita ingat juga itu. Maka begitu Nabi Musa wafat, tongkatnya itu bukan lagi mukjizat. Selesai itu. Maka kalau ada yang mengambil tongkat Musa yang sekarang itu konon disimpan di sebuah museum ya di Istanbul, namanya Museum Topkapi, di situ disimpan tongkat Nabi Musa. Tampak kecil sekali, tapi itu saya kira sudah tidak ngefek lagi. Jangankan mukul laut, mukul mungkin kolam saja paling ya cuma hanya nyiprat gitu ya, tidak sampai terbelah kayak dulu. Selesai itu. Nah, mukjizat yang abadi adalah mukjizat Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena kelebihan masyarakat terutama Makkah, masyarakat Arab saat itu adalah pada bidang bahasa dan sastra. Jadi para penyair, sastrawan itu adalah selebritis atau yang sekarang disebut sebagai trendsetter ya. Trendsetter. Pembuat tren dalam kehidupan masyarakat, penentu arah kehidupan masyarakat. Jadi yang role model itu bukan penguasa saat itu, bukan orang kaya, tapi orang yang punya kelebihan dalam bidang sastra atau para penyair. Sehingga kemudian posisi mereka itu menjadi sangat-sangat tinggi di masyarakat. Kita ambil contoh misalnya Ahmad Amin misalnya dalam Fajrul Islam itu menulis satu kasus contoh yang nyata gitu ya. Suatu saat ada satu keluarga di Makkah ini. Keluarga ini karena miskin ya, anak gadisnya banyak, maka tidak ada yang melamar. Ya, karena ya strata sosialnya secara ekonomi di bawah gitu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang melamar. Maka ada seorang sastrawan yang iba gitu, kasihan sekali. Akhirnya dia puji lewat syair-syair yang sedemikian rupa, terus akhirnya dia bacakan, dia
di festival atau di tempat yang biasa mereka mendengarkan syair-syair itu, tidak lama setelah itu keluarga langsung antri yang kelamaan. Antri sekali yang kelamaan. Banyak sekali. Karena apa? Ini kalau sekarang mungkin di-endorse itu ya. Di-endorse itu, diberikan semacam ya promosi lah. Nah, itu begitu kuatnya ya pengaruh para sastrawan, para penyair saat itu. Sehingga kalau Al-Quran menyapa mereka, yang pertama kali itu dari aspek sastranya, ya, yang pertama kali itu adalah dari aspek kekuatan diksi bahasanya, itu memang salah satunya karena masyarakat yang dihadapi saat itu adalah seperti itu. Sehingga kemudian inilah kemukjizatan Al-Quran bersifat abadi, artinya sepanjang masa, meskipun Rasulullah SAW telah wafat, maka nilai kemukjizatan Al-Quran akan terus ada dan terus abadi sampai hari kiamat. Baik, ini ya. Sehingga kita ambil contoh lagi misalnya di aspek ini ya, orang seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, ini bapaknya Khalid ya, bapak Khalid bin Walid, maka namanya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah itu adalah satu di antara 3 tokoh penentang keras Nabi Muhammad SAW, di samping Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, Al-Walid inilah yang kemudian sebetulnya dijagokan oleh para pembesar Quraisy untuk jadi nabi. Karena yang pantas jadi nabi itu ya Al-Walid. Karena apa? Kemampuan syairnya tinggi sekali, terus kemudian status sosialnya terhormat karena kaya, terus kemudian punya keluarga yang anak-anaknya banyak sekali. Anaknya laki-laki semua dan berhasil gitu. Maka menurut mereka asumsinya Rasul itu ya kayak gini, utusan Tuhan itu yang pantas kayak gini. Tapi kan ya Allah a'lam wa kaifa yaj'al risalah, kepada siapa Allah memilih risalahnya kan itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang menarik, suatu saat Al-Walid ini di hadapan pertemuan para pembesar Quraisy kan menyampaikan apa? Dia bilang begini, di antara kalian saya yang paling paham tentang sastra, saya yang paling mengerti tentang syair. Itu tidak dilakukan lagi. Dan saya berulang-ulang mendengarkan Muhammad ketika menyampaikan syairnya itu, dia bilang Al-Quran syairnya itu. Ya. Itu saya tahu persis, itu bukan karya manusia. Karena kalau karya manusia, saya tahu kemampuan para penyair. Saya tahu. Nah, maka kemudian mereka tertegun. Wah, hebat ya kalau gitu ya. Ini bukan karya manusia ini. Nah, berarti apa 50% sudah mengakui kehebatan Al-Quran seperti Al-Walid itu. Cuma tinggal satu langkah saja sebenarnya mereka kan di Muslim. Dan saya yakin itu pasti adalah dari Allah. Selesai Muslim dia. Cuma karena terus kemudian mengatakan ini pasti adalah sihir. Nah, dia katakan ini pasti sihir, yaitu bukan karya manusia. In hadza illa sihrun mubin. Tidak lain ini pasti adalah sihir yang nyata. Ya sudah selesai, bubar ya. Maka beliau akhirnya sampai meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Baik. Kemudian agama ya, poin kedua, agama di kehidupan sosial Jazirah Arab. Kita tahu kalau di Makkah itu murni musyrik ya, murni musyrik karena tidak ada agama yang lain. Ada pengaruh Hanifiyah, itu tapi sedikit sekali itu, dan itu tidak menjadi mainstream di masyarakat ya. Misalnya tokoh seperti Al-Waraqah bin Naufal, itu kepaman atau masih kerabat dari Siti Khadijah, itu dianggap beberapa orang yang masih menganut agama yang murni dari agama Ibrahim. Tapi mayoritasnya musyrik. Ini kalau di Makkah. Ini berbeda halnya kalau di Madinah. Mereka ada komunitas agama Yahudi, komunitas agama Nasrani, di samping paganis orang Arab sendiri yang musyrik gitu ya. Sudah cukup heterogen untuk aspek keyakinannya itu. Maka kemudian menjadi perdebatan cukup keras ya, cukup di kalangan para mufassir tentang satu surah tertentu yang seringkali itu substansinya bicara kelompok tertentu, tapi kok riwayatnya enggak ya. Gitu. Misalnya Al-Ma'un. Al-Ma'un ada yang mengatakan ini kan dari segi riwayat dia turun sebelum hijrah, qabla hijrah, berarti kan Makkiyah. Tapi ada yang mengatakan isi kandungannya itu bicara tentang orang munafik karena dia sholat tapi kemudian perilakunya jelek, kan munafik namanya. Fawailul musallin. Maka tapi kalau dikatakan munafik berarti kan nggak mungkin turun di Mekah karena di Mekah tidak ada yang munafik. Nah, itu salah satu sebab mengapa terjadi khilafiyah terkadang dalam tafsir, termasuk dari aspek asbabun nuzul atau aspek turunnya surah ataupun ayat tersebut. Tapi biasanya para mufassir akan merujuk kepada karena persoalan asbabun nuzul itu tidak pada substansi ayat,
tidak pada inti ayat, tetapi pada riwayat. Maka sepanjang riwayatnya itu sahih, ya sudah, meskipun mungkin itu bicara tentang munafik dan seterusnya, kita harus menganggap bahwa itu adalah turun di Mekah atau kelompok ayat Makkiyah. Nah, kemudian stratifikasi sosial ini juga menarik ya untuk dipotret, karena zaman itu memang sangat kental sekali tentang sukuisme, tentang kehidupan di mana lapis-lapis sosial itu sangat kuat ya, tentang levelitas atau kasta-kasta lah kita gitu. Bahkan masih ada sistem perbudakan sehingga manusia itu setengah manusia sebagai budak gitu ya. Nah, ini tergambar sehingga kalau ayat Al-Quran itu turun kemudian misalnya memotret kehidupan mereka yang berbangsa-bangsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, saya kira itu mendapatkan momennya sangat itu. Sehingga dalam kasus di surah Al-Hujurat itu ya, umumnya surah Al-Hujurat sejak di keseluruhan beberapa ayat utamanya itu kan turun karena sikap mereka sementara sahabat Nabi yang masih ada sisa-sisa rasisme, sisa-sisa sikap rasis ya, sehingga kemudian mereka menganggap ras mereka yang paling hebat, paling unggul, sehingga kemudian dikoreksi oleh ayat Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW bila sangat marah. Baik, itu untuk bab yang kedua. Nah, kita lanjutkan di bab yang ketiga. Ini ada, mohon maaf salah tulis, itu bab 3 semestinya ya, yaitu term Al-Quran tentang masyarakat ya dan masyarakat yang ideal. Ya. Ini kami bagi dua. Yang pertama tentang term Al-Quran yang menunjuk arti masyarakat. Nah, masyarakat yang kita maksud di sini adalah sekumpulan manusia yang kemudian hidup dalam satu wilayah yang sama, diatur oleh norma yang bersama dan punya tujuan bersama. Itu yang kemudian kita sebut sebagai masyarakat. Maka beda dengan crowd, artinya kerumunan. Orang berkumpul, tapi kalau tujuannya sama, tapi sesaatnya hanya sebentar, itu tidak disebut sebagai masyarakat. Misalnya orang nonton bola, itu kan ngumpul bersama itu. Orang nonton konser, itu ngumpul, tapi itu namanya kerumunan ya. Kita tidak menyebutnya sebagai masyarakat. Nah, itu ada beberapa ungkapan yang disebut di Al-Quran, ada kaum, ada ummah, ada sya'ab. Nah, dalam tulisan kami, itu kemudian ada beberapa perbedaan di kelompok-kelompok ini. Kami petakan juga misalnya kata ummah misalnya, itu tidak kurang dari 9 arti yang digunakan Al-Quran. Tidak hanya kelompok masyarakat ya. Ummah juga mengandung arti pemimpin. Misalnya di Ibrahim, Inna Ibrahim makana ummatan qanitan lillahi hanifah di surah An-Nahl 120 itu. Kemudian juga ummah itu bermakna kelompok sekawanan burung. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa ummamun amsalukum, misalnya gitu ya, di surah Al-An'am ayat itu. Dan juga bermakna waktu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini sekedar bagaimana Al-Quran memotret sekelompok masyarakat itu dengan berbagai macam ungkapan yang memang memiliki konotasi dan stressing tertentu. Kita ambil contohnya, kaum itu biasanya digunakan untuk merujuk adanya kesamaan waktu kehidupan. Maka misalnya apa? Kaum itu ya kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Muhammad, kaum Nabi Ibrahim dan seterusnya itu. Kenapa? Mereka hidup di zaman. Ini berbeda dengan ummah. Kalau ummah itu ada ikatan kesatuan akidah keimanan. Maka kita ini bukan kaum Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Karena meskipun kita itu mengikut ajaran Nabi, tapi kita tidak hidup di zaman Rasulullah SAW. Nah, kita maka disebutnya kita umat. Sementara Abu Lahab itu adalah kaum Nabi Muhammad, tapi bukan umat Nabi Muhammad karena dia tidak mengimani risalah Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Kemudian yang B, ada beberapa ungkapan yang menunjuk masyarakat ideal. Yang pertama ummatan wahidah. Ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran ya, kurang 5 kali. Inna hadhihi ummatan wahidah dan seterusnya. Ini mengacu pada bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah satu umat. Ada kesamaan kemanusiaan, kira-kira gitu. Sehingga kemudian sebagai sama-sama manusia, penghormatan terhadap kemanusiaan oleh Al-Quran itu luar biasa ya. Digambarkan di surah Al-Maidah ayat 32 itu dikatakan apa? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan, itu seakan membunuh seluruh manusia. Ini dosanya luar biasa besar sekali.
Maka kemudian Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam, maksudnya adalah manusia. Nah, kemudian yang kedua ada ummatan wasatan. Nah, ini disebut misalnya di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 143 ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ummah pertengahan, wasatiyah yang sekarang menjadi termasuk tren belakangan ini, artinya wasatiyatul islamiyah ya, pemahaman Islam yang modern di tengah itu adalah mewakili masyarakat ideal ya masyarakat Islam ini, umatan wasatiyah. Banyak tafsir apa yang dimaksud dengan Islam itu sebagai umat yang pertengahan atau ajarannya bersifat wasat, karena memang ini terputus ya? Iya. Macet ini sinyal. Iya, macet. Nge-lag deh itu. Saya aja. lag. Iya, nge-lag. Assalamualaikum Pak Dokter. Dari minggu kemarin jam kedua gitu terus ya. Iya. Berarti katanya kalau agak siang katanya agak masalah ya. Halo Pak Dokter. Linknya udah panas ini. Kalau di Tangerang agak siang, agak putus-putus. Pesawat Pak. Linknya udah kepanasan. Halo Pak Dokter. Nah, kok ini Cek 1 2. Oh iya, alhamdulillah. Udah Dokter. Masuk lagi ya. Sudah nggih. Alhamdulillah, Pak Dokter sudah. Ya, itu Alhamdulillah. kelihatannya wifi-nya belum ngopi nih, jadi kadang-kadang putus-putus gitu. Enggak, teman-teman yang mau ngopi nggak apa-apa ya, boleh santai aja gitu. Baik, lanjut ya kita ya. Tadi sampai di poin yang keumatan wasatan. Nah, berikutnya yang ketiga ada ummatan muqtasidah. Nah, kata muqtasidah ini ada dua konotasi di Al-Quran. Yang pertama konotasi ini adalah titik tengah yang baik dengan yang buruk. Nah, maka misalnya kita ambil contoh misalnya di surah Fatir ayat 32. Tsumma awrasna kita balladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi, itu yang buruk, wa minhum muqtasid, itu yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, itu yang baik. Ini kalau mengacu contoh lain yaitu di aspek tentang pembagian nafas ya, jiwa manusia itu kan ada yang disebut an-nafsul ammarah bisu yang selalu menyuruh yang buruk, juga ada yang disebut nafsu al-mutmainnah yang baik ya. Tapi ada yang pertengahan namanya nafsu al-lawwamah, yaitu umatun muqtasidah. Kita sebutkan juga sebagai salah satu masyarakat ideal karena di sini juga dijelaskan tentang ada sisi-sisi positifnya dari pengungkapan umatun muqtasidah. Kemudian yang keempat ada istilah khairu ummah. Pak Dokter, Ya, itunya screen-nya belum muncul, Pak Dokter. Oh ya, sebentar. Problem. Sebentar. Kalau minta penjelasan dikit, maaf Pak Dokter, bisa? Pak Dokter? Monggo. Atau nunggu selesai dulu? Nggak usah, nggak apa, monggo. Iya, Afan. Tadi di dalam surah 35 ayat 32 ya. Tuhan Allah katakan summa awratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah.
Dzalika huwal fadlul kabir. Di dalam surat itu kalau kita membaca di dalam beberapa tafsir bahwa wa minhum muqtasid itu kan dia posisinya middle di pertengahan, bukan umat yang terbaik. Justru yang terbaik apa tidak yang wa minhum sabiqun bil khair. Itu bagaimana penjelasannya? Seperti kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Itu wa minhum muqtasid justru di situ dijelaskan siapa wa minhum muqtasid. Wabil muqtasid itu adalah orang-orang yang dia melakukan kewajiban, tapi yang sunnah dia masih belum mau. Dia meninggalkan perkara yang haram, tapi yang makruh dia masih mau melakukan. Itu umat Rasul yang kelas itu. Kemudian di situ dikatakan ummatan muqtasidah. Bagaimana penjelasannya, Pak? Baik, mungkin tadi sempat hilang ya Pak ya, jaringan saya gitu. Maka tadi saya sebelum menjelaskan tentang ini, saya sampaikan bahwa pengertian muqtasidah di Al-Quran itu ada dua konotasi positif ya, dan konotasi yang negatif. Nah, contoh yang negatif itu pada sisi pertengahan itu. Nah, maka dalam seperti contoh di surah tadi Fatir itu memang menunjukkan sisi pertengahan dari hal yang buruk dan yang lebih baik. Gitu, betul sekali. Maka tadi saya membuat pembandingan, kalau muqtasidah itu kalau dari sisi jiwa, maka itu nafsul lawwamah, bukan nafsul mutmainnah. Padahal yang ideal kan nafsul mutmainnah. Nah, kira-kira gitu. Tapi kita masukkan juga, karena kata muqtasid sebetulnya memang juga kalau itu digandengkan dengan kata ummah, itu menjadi satu bentuk yang ada nilai pertengahannya. Itu hampir mirip dengan nilai proporsionalitas di wasatiyah itu. Maka sekali lagi itu tidak semua berkonotasi ideal memang. Nah ini ada problem di sini ketika menggunakan istilah ummatan muqtasidah. Maka kemudian dalam tulisan di disertasi kami jelaskan bahwa itu tidak semuanya mengacu kepada idealitas. Tapi ada hal-hal yang memang hanya merujuk dari segi kebahasaan. Hanya merujuk dari segi kebahasaan yang bermakna pertengahan. Tapi pertengahan antara yang baik dan yang buruk. Jadi yang kira-kira kalau dari sisi hukum fikihnya mungkin semacam yang syubhat lah ya Pak ya, itu kan. Yang syubhat gitu ya. Kan al halalu bayyin wal haramu bayyin, itu kan. Min wa bainahuma kan kira-kira gitu ya. Baik. Baik, syukur Pak. Kita lanjut ya. Tadi khairul ummah. Inilah yang kemudian menjadi apa? Menjadi titik pijak utama dalam pembahasan kami, yaitu khairul ummah, yaitu masyarakat yang terbaik, seperti yang disebut di surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya itu. Nah, khairul ummah, sebaik-baik ummah ini mayoritas ahli tafsir atau mufasir itu merujuk pada masyarakat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma problemnya adalah kalau itu menjadi rujukan utama, ya, sementara entitas masyarakat ini kan terus berkembang, maka ini yang kemudian waktu kami mempertahankan ujian disertasi itu cukup dikorek yang banyak ya, terutama oleh Pak Rektor saat itu, yaitu Prof. Kamarudin Hidayat. Mas Komar itu sangat concern dengan istilah ini karena beliau menaruh perhatian cukup besar tentang masalah bagaimana orang seringkali ingin membangun masyarakat yang maju ke depan tapi kok menengoknya ke belakang, sehingga termasuk masyarakat madani yang itu dipahami sebagai masyarakat di masa Rasulullah SAW. Itu bagaimana itu? Nah, maka kemudian kami menawarkan bahwa bukan bentuk letter luck-nya masyarakat saat itu, tapi adalah pada nilai-nilai value yang menjadi dasar pembangunan, dasar pendirian, dasar kehidupan masyarakat di masa Rasulullah SAW, yang oleh Al-Quran memang sudah disebutkan 3 hal itu, yaitu sebuah masyarakat yang tegak prinsip amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, dan keimanannya. Nah, ini nanti kami banyak urai di bab yang keempat. Ya. Nah, ada juga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang disebut cukup sekali di dalam Al-Quran, yaitu di surah Saba, surah 34 ayat yang ke-15. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu mengacu kepada negeri Saba, ya. Negeri Saba yang dalam surah An-Naml dipimpin oleh seorang ratu yang konon bernama dalam riwayat disebut Ratu Balqis atau Bilqis.
monggo bacanya terserah, karena nggak ada harokatnya maka boleh saja. Itu kalau dulu kami di sidang tafsir Kemenat itu sering debatnya begitu, ngapain ribut sih, mau talkis, mau pilkis, mau pulkis, silakan aja, nggak ada cara harokatnya gitu. Sama dengan Zulaikha, ada yang baca Zaliha, ada yang Zulaikha, itu dua-duanya nggak ada masalah gitu ya. Nah, Ratu Balqis itu digambarkan oleh Al-Quran seorang ratu yang adil, ya, masyarakatnya maka makmur. Salah satu kemakmurannya itu karena apa? Karena adanya satu bendungan besar di kota sana, yaitu bendungan Ma'rib, itu yang menjadikan negeri tersebut akhirnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cuma masalahnya itu kan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Mereka itu kan menyembah matahari. Maka kemudian dalam kesimpulan kami sebetulnya baldatun thayyibatun itu mengacu kepada geografisnya, kepada kondisi daerahnya, wilayah itu dari segi tanahnya, kesuburannya, itu tidak pada struktur masyarakatnya. Karena kalau struktur masyarakatnya zaman itu kan masih musyrik, mereka menyembah berhala. Nah, cuma kemudian harapannya dengan diberi kemakmuran itu mereka mau untuk kembali bertauhid lewat Nabi Sulaiman itu, maka disebut di situ warabbun ghafur. Nah, Tuhanmu Maha Pengampun. Meskipun mereka masih beritu, Allah masih ampun, diberi kesempatan. Nah, hanya satu hal yang diperintahkan di situ, apa itu? Bersyukurlah itu. Tapi kemudian di surah Saba itu kan kita tahu ya, fa'aradu, ya, mereka menolak untuk bersyukur, mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan tuntunan Allah, sehingga kemudian farsal alaihim sail arim dan seterusnya. Terus bagi mereka itu kami ganti, kemudian negara yang tadinya itu subur makmur itu menjadi kering kerontan dan musibah, tidak bangkit lagi sampai seterusnya. Nah, itu kalau baldatun thayyibatun. Nah, kemudian di lanjutan masih bab 3 tadi, di bagian C kami juga sedikit ungkapkan tentang bagaimana hukum-hukum kemasyarakatan dengan Al-Quran, ada istilah sunatullah, kemudian hukum kemasyarakatan dengan term ajal atau diksi ajal, ada juga dengan yang lain. Dan itu juga tentang sifat-sifat hukum kemasyarakatan. Kenapa demikian? Kita masukkan ini, salah satu alasan kami adalah karena dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat ini ada satu kelompok masyarakat yang dinilai mendominasi masyarakat yang lain. Katakanlah itu sukses gitu ya, berhasil, maju gitu. Dan itu tidak semuanya yang formalnya Muslim. Maka kenapa kok bisa begitu? Misalnya kita pernah mengalami masa keemasan di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Daulah Bani Umayyah, khususnya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kemudian Daulah Bani Abbasiyah, ya, khususnya di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan beberapa khalifah yang lain. Kemudian setelah itu kan runtuh cukup lama, maka bangkit lagi tiga kekaisaran, kemudian runtuh lagi, setelah runtuh bangun lagi di masa Turki Utsmani sampai masalah misalnya Sultan Al-Fatih dan seterusnya. Dan setelah itu runtuh sampai sekarang kan kita secara umum tidak dianggap sebagai negara yang berhasil, negara yang maju, karena kita di bawah hegemoni negara-negara yang notabene mereka adalah negara non-Muslim, kafir, kata-kata gitu. Loh, mengapa? Maka itu pentingnya membahas tentang sunatullah itu. Karena dari sunatullah itu kita mendapatkan satu gambaran bahwa memang watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Ali Imran 140 itu bahwa yang namanya keberhasilan, kesuksesan, jatuh bangunnya satu masyarakat itu kami berdirikan di antara manusia dengan ketentuan hukum tersendiri. Jadi tidak didasarkan kepada keimanan satu masyarakat itu semata-mata. Baik, nah inilah inti dari penelitian kami itu, yaitu tentang karakteristik masyarakat ideal menurut Al-Quran. Nah, yang menarik kalau kita lihat teks ayat yang tadi kita sebut, Al-Imran 110, itu kata beriman sebetulnya disebut di urutan yang ketiga. Ya kan? Kalau kita lihat kembali ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, nomor 1 ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Sempat itu didiskusi cukup panjang, kenapa Allah meletakkan kata beriman di urutan yang ketiga. Ya. Maka dari sekian yang kami coba telusuri, kami mendapatkan kesan yang kuat gitu ya. Karena memang masyarakat yang ideal itu bisa di dalam tinjauan ada dua, yaitu masyarakat ideal di dunia ini yang menurut hukum-hukum sunatullah tadi itu
Maka kalau di dunia ini masyarakat ideal itu ya masyarakat yang kalau prinsip tegar, prinsip amar ma'ruf nahi munkarnya tegak, meskipun mereka tidak beriman, ya mereka akan berhasil. Itu maka itu disebut duluan karena untuk menjelaskan tentang keberhasilan, kunci-kunci keberhasilan di dunia ini. Maka meskipun sekali lagi mereka notabene anggota masyarakat tidak beriman, tapi mereka melaksanakan prinsip-prinsip sunatullah dalam konteks masyarakat itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, atau kemudian kita lebih spesifik lagi dengan istilah law enforcement, aturan hukum itu tegak ya, maka kemudian itu ya mereka akan berhasil meskipun mereka bukan kelompok masyarakat yang beriman. Inilah terkonfirmasi di tahun 2010 ya. Jadi 2010 ada konfirmasi penelitian yang saya kira kita mayoritas sudah membaca ya. Penelitian 2 orang ilmuwan muslim dari Amerika, dosen di satu universitas, mereka mengadakan penelitian di 180 negara di dunia lebih ya, dengan satu tolak ukurnya atau negara-negara diberikan ranking mana yang paling islami dari segi kehidupan masyarakatnya. Islami dalam arti nilai-nilai Islam dilaksanakan oleh mereka. Ada 5 nilai yang mereka jadikan tolak ukur itu. Di antaranya adalah tentang keadilan dalam kehidupan sosial politik, kemudian sistem ekonominya, kemudian juga sistem kemasyarakatannya yang ada ekualitas, kesamaan, kemudian juga pada aspek misalnya rendahnya kriminalitas, korupsi, dan seterusnya. Itu dari 5 ukuran itu maka dibuat ranking oleh 2 ilmuwan ini, dan kemudian tidak ada satupun negara yang mayoritas penduduknya muslim memasuki di 30 besar, tidak ada. Mayoritas semuanya non muslim. Satu-satunya negara yang zaman itu, sekarang mungkin juga sudah berubah karena sudah 10 tahun lebih, dianggap menerapkan nilai Islam yang substantif itu adalah Malaysia gitu ya. Selebihnya misalnya Saudi Arabia itu urutan 99, kemudian Indonesia urutan 101 dan lain-lain gitu ya. Ini memotret bahwa mayoritas yang negara yang penduduk masyarakat yang mayoritas muslim itu belum sepenuhnya dapat mengamalkan, merepresentasikan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam agama kita, yang secara garis besar ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian tetap kita harus, saya memasukkan beriman itu menjadi syarat mutlak, karena memang yang diidealkan Al-Quran bukan sekedar maju dari segi fisik. Al-Quran akan menyebut satu masyarakat ideal itu tolok ukurin satu keimanan, meskipun secara fisik mungkin kita tidak maju, tapi sepanjang orang itu imannya benar, menurut kita itu masih lebih baik, kira-kira gitu ya. Meskipun kalah di dunia, tapi karena beriman itu masih lebih baik. Tentu saja meskipun itu kurang ideal kalau pakai ukuran di dunia ini. Maka ketika di surah Al-Anbiya ayat 105 misalnya, Anal ardo yarithuha ibadiyas solihun, ini mengkonfirmasi ini ya, bahwa bumi kami wariskan kepada orang-orang yang solih. Itu maknanya yang menegakkan prinsip ini. Allah tidak mengatakan Anal ardo yarithuha ibadiyal muslimun misalnya, atau ibadiyal mu'minun misalnya, tapi ibadiyas solihun. Maka siapa saja yang menegakkan prinsip kesalihan meskipun mereka non-muslim, maka akan diwarisi bumi. Nah, itu juga dikuatkan oleh Allah di surah An-Nur, surah 24 ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim, dan seterusnya. Kemudian ada ciri-ciri khusus ya, ada ciri-ciri khusus ini. Kenapa kita sebut ini? Karena setiap membahas konsep siasah politik masyarakat di Al-Qur'an pasti tidak lepas dari 4 prinsip ini yang selalu. Itu merujuk biasanya di surah An-Nisa 58 dan 59. Itu yang kemudian menjadi dasar kenapa semua konsep masyarakat itu selalu memasukkan ciri-ciri ini. Ya kan? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samii'an basira. Terus ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya sampai akhir. Nah, itu di antaranya kemudian kita bagi menjadi 4 ciri khas ini. Yang pertama adalah prinsip musyawarah. Ini kami cukup panjang juga membahas tentang ini karena kami berikan penekanan perbedaan antara musyawarah yang diajarkan oleh Al-Quran dalam Islam dengan musyawarah yang dipraktikkan oleh masyarakat non-Muslim sangat berbeda sekali.
Maka kalau kemudian kita sederhanakan menjadi konsep demokrasi, maka tadi disebut ad-demokratiyah al-gharbiyah wa demokratiyah al-islamiyah. Nah, kalau demokrasi dalam perspektif Al-Quran, kemudian disebut konsep syura, itu ruangnya adalah untuk hal-hal yang memang tidak diberikan aturan jelasnya dalam Al-Quran. Ya. Kalau dalam agama, urusan kemasyarakatan tidak diatur akan alam musyawarah. Itu yang dimaksud wasyawirhum fil amr. Ada 3 ayat di Al-Quran perintah musyawarah ini kan, ya, yang di surah Al-Baqarah ayat yang ke-233 itu berkaitan musyawarah dari sisi hubungan keluarga, ya, wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kemudian yang kedua, ini surah Al-Imran 159 itu dalam segala urusan, wabil khusus asbabun nuzulnya adalah urusan kemasyarakatan. Dan yang satu lagi ada di surah Asy-Syura, maka nama surahnya juga Asy-Syura di ayat yang ke-38. Walladzina tazabu rabbihim aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Baik. Nah, bedanya apa? Untuk hal-hal yang sudah jelas misalnya, nah sekarang misalnya apa? Tentang hal yang sudah aturan jelas, keharaman khomer, keharaman daging babi. Maka kita tidak bisa atas nama demokrasi kita voting, oh kalau gitu boleh kok daging babi nggak apa-apa misalnya gitu. Atau boleh kok kita zina nggak apa-apa. Yang salah sama suka LGBT nggak apa-apa. Itu tidak akan bisa dimasukkan sebagai objek musyawarah dalam Islam karena sudah jelas nasnya, sudah jelas qat'i itu ya aturannya, maka tidak ada ruang untuk musyawarah. Yang ada ruang itu untuk hal-hal yang memang tidak diatur, misalnya tentang memilih kepemimpinan, sistemnya bagaimana, apakah kerajaan, presidensial, atau bahkan mungkin ada yang memperjuangkan khilafah misalnya gitu ya, itu ditempuh dengan cara-cara musyawarah kesemuanya. Maka prakteknya ya dalam konteks memilih pemimpin di masa Khulafaur Rasyidin itu bisa berbeda-beda. Sahabat Abu Bakar Siddiq musyawarah Muhajirin Ansor diangkat beliau berbaiat kemudian kaum muslim. Sahabat Umar ditunjuk saja langsung TL, tunjuk langsung diangkat sebagai khalifah. Umat Islam berbaiat. Sahabat Utsman itu melalui komisi pemilihan khalifah, ya kan, baru diangkat. Nah itu berbeda-beda. Nah di Daulah Bani Umayyah meskipun pakai sistem atau gelar khilafah atau gelarnya khalifah, tapi kemudian itu adalah murni monarki karena turun-temurun selama 90 tahun, hampir 1 abad. Baik, kemudian keadilan ini kita bahas karena tentu saja cita-cita masyarakat Muslim adalah terwujudnya kehidupan yang berkeadilan dalam masyarakat. Nah, itu kita bahas mana-mana adil dalam Al-Quran, tidak semuanya sama. Paling tidak kita temukan ada 4 arti adil. Itu yang pertama adil dalam arti proporsional, seimbang. Inilah adil misalnya dalam hukum warisan itu proporsional ya. Kemudian yang kedua adil dalam arti sama, itu adil dalam arti di hadapan hukum. Maka misalnya dulu wa aqrabul taqwa, berbuat adillah misalnya kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-8 dan surah An-Nisa 135 itu prinsip-prinsip keadilan di hadapan hukum. Kemudian juga ada keadilan sebagai lawan kezaliman. Adil sebagai lawan dari kezaliman, maka kemudian biasanya adil diartikan sebagai wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian yang keempat adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang di luar 3 makna tersebut itu. Nah, saya tidak membahas kalau keadilan dalam berpoligami itu masuk makna mana ya. Saya nggak membahas sampai nggak punya pengalaman. Itu yang mungkin yang punya pengalaman nanti bisa di-share. Untuk adil dalam poligami itu kira-kira masuk di kotak yang mana kira-kira. Baik, kemudian persaudaraan ini saya kira juga sudah masyhur bagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan tentang nilai persaudaraan ini. Kemudian toleransi, ini yang kami tekankan dalam hal toleransi ini adalah kami garis bawahi tentang pendapat para ulama yang membagi ajaran Islam itu secara garis besar dalam konteksnya berinteraksi dengan yang lain, dengan sesama, itu adalah ada ajaran yang memang bersifat eksklusif ke dalam. Persoalan akidah, persoalan ibadah itu eksklusif. Ya, termasuk persoalan nasib orang nanti di akhirat itu eksklusif. Ya, misalnya ayat-ayat inna dina indallahi Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Misalnya ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habirat a'maluhum. Itu ayat-ayat yang sifatnya eksklusif ya, itu harus kita yakini tanpa kompromi. Tapi kemudian ada ayat yang inklusif. Kalau kita berinteraksi dengan yang lain,
Maka Allah mengajarkan bukan pakai ayat yang tadi, tapi pakai ayat misalnya lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin, atau wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, surah Al-An'am 108. Jangan kau mencaci maki Tuhannya orang lain, karena mereka pasti akan juga membalas mencaci maki Tuhan kita. Baik, itu secara umum ya. Mungkin saya tidak akan mengambil waktu banyak untuk ini, saya cukupkan saja. Saya kira monggo kalau mungkin ada yang ingin menambahkan atau membantah, memberi masukan, atau ingin curhat yang lain, kami persilakan. Insya Allah banyak teman yang akan siap untuk membantu juga untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kita tadi, kepala suku kita. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter atas pencerahan disertasinya yang mungkin nanti akan jadi rujukan bagi teman-teman. Ini sebetulnya agak terkait dengan yang ingin saya bahas tadi tentang keluarga ya. Saya ini disertasi saya ini yang kemungkinan Pak Dokter terkait dengan keluarga juga. Term keluarga dan pola asuh orang tua, yang di situ nanti ada banyak pola asuh yang ada yang otoriter dan sebagainya, sehingga kadang pola asuh yang di situ yang tidak tepat akan menimbulkan kecemburuan dari setiap anak yang dia miliki. Seperti halnya telah terjadi pada kisah Qabil dan Habil. Seperti itu Pak Dokter. Iya. Oh, itu bagus tuh Mas. Iya. Itu bagus sekali. Kita Bagus. tunggu ya, karena memang ini satu bentuk pendekatan yang perlu dan terus harus dihidupkan gitu ya. Karena memang kita itu belum punya semacam guidance yang kita sepakati bersama. Sebetulnya pola asuh yang seperti apa sih? Kita meyakini ya, misalnya ini ayat-ayat Al-Quran itu kan kita yakin bahwa pastilah itu petunjuk yang sempurna. Tapi dalam praktek rinciannya itu yang seringkali kita harus berendah hati untuk misalnya meminjam penjelasan ilmu yang lain yang ternyata kemudian sebetulnya itu dijelaskan di Al-Quran misalnya gitu. Saya ambil contoh begini, misalnya ya kalau kita menggunakan teori pendekatan mengasuh anak itu kan kepribadian anak itu lebih banyak dibangun ketika anak itu masih usia anak-anak, usia dini katakanlah, gitu kan. Maka teorinya bahwa anak itu dipengaruhi oleh 3 hal, oleh orang tuanya, oleh kemudian lingkungan pergaulannya, dan juga oleh lingkungan sekolahnya, dan lingkungan belajarnya. Sehingga kemudian menjadi sangat menarik temuan-temuannya nanti ya dalam disertasi itu kalau bisa memberikan semacam mengisi ruang kosong yang selama ini sebetulnya orang masih bertanya-tanya. Kalau toh ditawarkan solusi, itu umumnya yang ditemukan dengan pendekatan yang disampaikan oleh para ahli pedagogik yang notabene mereka tidak berlatar belakang Islam, wabil khusus kajian Al-Quran. Selamat Mas, mungkin saya kira itu bisa dilanjutkan dengan sebaik-baiknya. Ya begini Pak Dokter, kita kan konsep temanya itu kan istilah psikologi, saya pinjam dari istilah psikologi yang bukan islamisasi ini ya. Memang oleh Islam telah lebih dulu ya, istilahnya sibling rivalry itu ya, terkait dengan kisah Qabil dan Habil itu. Kalau untuk rujukan Pak Dokter ini, tafsir yang lebih kena dengan pola asuh orang tua yang kemudian nanti bersikap kepada tafsir kisah gitu ya, kisah kepada Qabil dan Habil itu kira-kira tafsir apa ya Pak Dokter? Saya belum menjumpai secara khusus gitu ya. Tapi saya sempat membimbing untuk penulisan tesis yang itu masalah ini, pola pengasuhan seperti ini, tapi dia pakai perbandingan dengan para psikolog gitu ya. Nanti mungkin kalau ada waktunya mungkin bisa dengan tafsir gitu. Yang kebetulan yang membimbing langsung waktu itu kawan saya juga, Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi, Pak Mukhlis yang ketua Lajnah itu, dia yang membimbing langsung. Mungkin nanti bisa saya kasih nomor kontaknya ya untuk bisa tukar pikiran dengan kawan itu. Kira-kira kalau mungkin sudah menemukan di sisi mana tafsir-tafsir yang membahas tentang pola asuh anak itu. Oke, gitu ya. Ya, kebetulan ini judul kita ini ada 3 teman yang terkait pola asuh, tapi endingnya yang beda Pak Dokter. Ada pertama yang kenakalan orang tua. Terus kedua yang pola asuh yang nanti tentang karakter tentang modern, dunia dikaitkan dengan teknologi.
itu Pak Rubai atau Pak Suprapto. Mungkin pertanyaannya bisa dilanjut oleh Pak Rubai, kebingungan sekarang di mana itu. Oke, terima kasih Pak Sardi. Ya Pak Dokter, bisa ini ya apa? Saya langsung tanya Pak Dokter ya. Monggo langsung. Gak usah nanya, nggak apa-apa, langsung share aja nggak apa-apa. Iya, jadi gini Pak Dokter, memang saya mirip nih dengan Pak Sardi dengan Pak Suprapto. Saya fokusnya ke pola asuh orang tua terhadap pendidikan karakter anak generasi alfa di era industri 4.0 perspektif Al-Quran. Atau simpelnya pendidikan karakter anak di era digital lah, mungkin itu lebih simpelnya, perspektif Al-Quran. Nah, itu nanti yang saya mau bahas itu bagaimana orang tua kekinian atau orang tua yang lahir di tahun 2000-an lalu mempunyai anak antara di generasi alfa ini adalah generasi yang lahir tahun 2010 sampai 2025, Pak Dokter. Ini kan nilai khususnya ini dari anak-anak generasi alfa adalah mereka sudah melek teknologi sejak usia dini. Lalu yang kedua, mereka itu kurang suka dengan proses, karena tadi kita dengan teknologi maunya tahunya hasilnya apa. Betul sekali. Nah, lalu yang ketiga, mereka terbawa teknologi, mereka juga kebanyakan antisosial, Dokter. Karena mereka lebih nyaman dengan gadgetnya, dengan internetnya. Nah, bagaimana nanti orang tua ini, terutama menanamkan pendidikan karakter anak untuk menuju karakter yang 4 itu yang nanti harus yang ada pada tahun 2030 yang diminta oleh dunia kerja. Itu kira-kira Pak Dokter ada. Ya. Nah, itu yang lalu saya bingungnya di masalah outline-nya seperti apa, Pak Dokter? Oh, gitu. Belum ada gambaran outline-nya. Iya, sudah tahu tujuannya ke sana, tapi outline-nya saya bingung karena tadi itu kan ada diskursusnya ada banyak, ada pola asuh, ada pendidikan karakter anak, ada generasi alfa, lalu ada industri 4.0. Nah, saya jadi malah bingung ini outline-nya kayak apa ini gambarannya. Oke. Ya mungkin sedikit share aja. Ya. Coba. Mungkin bisa dicoret-coret gitu ya. Pertama kan tentu kita pendahuluan sudah jelas. Yang kedua itu tentu kita kan berangkat dari biasanya kan model induktif gitu ya. Maka kemudian kita akan mulai dari bab kedua. Saya kira kita menjelaskan tentang gambaran umum tentang pola asuh anak. Gambaran umum tentang pola asuh anak. Ini bisa pendekatan psikologinya itu. Ya, gambaran umum tentang pola asuh anaknya itu seperti apa. Nah, itu kan di ilmu psikologi, termasuk psikologi perkembangan, itu kan banyak sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga itu langsung merujuk kepada penjelasan bagaimana model karakter di anak milenial ini, yang generasi tadi itu. Gitu. Ini bab 3 Pak Dokter ya? Bab 3 itu. Oh iya. Nah, itu tentang apa Pak Dokter? Ya tadi itu tentang model penjelasan bagaimana perkembangan generasi anak di era milenial, yang sifatnya karakternya tadi loh. Karakternya misalnya sukanya instan, tidak siap berproses, itu dijelaskan dengan merujuk kepada banyak penelitian yang bagus itu, Ini bab 3 ya, itu sudah panjang itu. Dan banyak sumbernya itu. Kemudian bab keempat itu tentang langsung bagaimana respon Al-Quran terhadap masalah itu. Pola pengasuhan, terus kemudian contoh-contoh kasus, mungkin dimulai dari term dulu. Term misalnya tentang istilah anak dalam Al-Quran, kan ada banyak itu, ada rulam, ada fata, gitu ya, ada sobi, itu ada walad, itu dari termnya seperti itu. Kemudian bisa lanjutkan tentang yang bab berikutnya, misalnya subbabnya tentang kedudukan anak di dalam Al-Quran. Nah, ya kan anak itu sebagai penyenang hati, anak itu sebagai cobaan, anak itu sebagai bahkan ada yang jadi musuh, begitu. Itu ada 5 itu posisinya itu. Kemudian yang ketiga bisa subbabnya bagian C itu masuk pada bagaimana cara pengasuhan menghadapi di era seperti itu, gitu. Kemarin ada saya kebetulan itu webinar bersama kawan, itu beliau itu Dr. Uli Nuha namanya di Pusat Studi Al-Quran. Itu
saya lihat beliau menyampaikan data-data seperti ini banyak. Oke. Nanti sampai bisa ngobrol sama beliau, sama kontak hubungi gitu ya, untuk bilang aja dari Pak Ali Nurdin gitu. Kemarin webinar tentang masalah. Jadi kemarin kan respon Al-Quran menghadapi generasi milenial, judul webinarnya begitu kemarin. Nasional itu karena diadakan oleh IAIN Kendari. Nah itu saya lihat beliau banyak data-data tentang seperti itu. Nah mungkin sangat membantu, paling tidak untuk melihat atau membingkai outline-nya ke arah sana. Iya, iya. Nah, nanti kalau untuk yang seperti itu, bagi teman-teman yang lain saya kira juga bisa itu nanti, karena ada beberapa buku, karya-karya ya, yang dijadikan rujukan dalam konteks ini ya. Saya kebetulan memang bantu di beberapa sekolah yang cukup fokus di dalam masalah ini. Maka nanti mungkin bisa kita sharing tentang informasi sumber-sumber pustaka yang saya kira cukup baik untuk kita jadikan dasar itu. Begitu, Pak Rubai. Saya ulang ya Pak Dokter, maaf. Tadi bab 2 gambaran umum tentang pola asuh anak. Ya, itu pendekatan psikologinya umum. Ya, psikologi umum. Perkembangan. Lalu bab 3-nya tentang model penjelasan generasi milenial. Di era milenial. Di era milenialnya. Kemudian nanti ada subbabnya ya. Enggak langsung bab 4-nya, langsung bab 4-nya. Langsung bab 4-nya respon Al-Quran tentang masalah tersebut, bagaimana membangun generasi itu. Lalu ada term istilah anak dalam Al-Quran. Iya, itu subbabnya itu. Betul, itu subbabnya. Iya. Kemudian tadi juga kedudukan anak dalam Al-Quran itu masuk subbab juga Pak Dokter. Iya betul, subbab itu. Masih subbab di bab 4 berarti ya? Iya, bab 4 itu. Kemudian nanti terus langsung bab 5-nya kesimpulan itu Pak Dokter ya? Kalau mau ditambahkan ya berarti ada, kalau itu jadi bab khusus boleh, bisa juga nanti menjadi subbab. Kalau mau dipandang panjang mungkin bab khusus saja bab 5 berarti. Kan nggak harus, kan maksimal 6 bab nggak apa-apa kan. Nah bab 5 itu kemudian misalnya tentang respon khususnya itu berkaitan dengan bagaimana ngajari anak supaya tidak bersikap instan, bagaimana Al-Quran menghargai sebuah proses, dan bagaimana cara menanamkan. Nah, itu nanti kombinasi antara pendekatan psikologis perkembangan ya dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Itu biasanya begitu. Ya, makasih Pak Dokter. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Monggo, lanjut Pak Sardi. Ya, luar biasa ini. Ketemu tuh udah Pak Rubai. Bisa ngedulin saya kayaknya nih. Ya, mungkin Pak Abdul Muyasir kayaknya sudah jadi nih. Masih ada kebingungan kemarin kalau saya lihat tuh kebingungan memilih tafsir madaninya ya. Pasti kalau kamu humanis tentang tafsir madani itu ya. Ada Pak Dokter dalam ahli bidang tafsir ini. Pak Abdul Muyasir ada yang mau disampaikan? Kalau tidak saya nambahin boleh nih. Ya. Kasih kesempatan yang lain dulu Pak Rubai. Nanti kemudian. Mohon izin Pak Dokter. Ya, Pak Toto dulu nih. Silakan Pak Toto. Mbak, ini Yai, saya rencana mengangkat judul tentang hidrologi dalam sekali tuh Pak. Kauniyah. Oke, bagus sekali tuh. Iya, cuma untuk membahas tentang ayat-ayat Kauniyah ini, kira-kira menurut pendapat Yai itu tafsirnya yang lebih baik itu apa kira-kira ya? Oke. Enggak. Sampai sudah punya apa? Buku rujukan utamanya apa yang sekarang dipegang ini? Yang dipegang itu sekarang jurnal. Jurnal dari mana? Jurnal dari kemarin IAIN mana ya? At-Ta'dib. Oh, baru itu? Iya, dan lain-lainnya gitu. Dari iya. Oh, baru itu ya? Oke, baru itu ya. Baik, ya. Mungkin itu kalau seperti yang rencana mau mengangkat itu kan saya sarankan itu yang pertama ya, yang pertama itu baik sekali itu nyun sewu itu nanti bisa viral itu tema itu karena memang sangat penting gitu ya. Mungkin bab pertama tetap pendahuluan ya, bab keduanya itu langsung bicara tentang konsep umum tentang lingkungan. Itu bab keduanya tentang lingkungan.
Ya, konsep umum tentang lingkungan itu seperti apa? Gitu. Lingkungan hidup maksudnya. Ini pendekatannya tentu dengan pendekatan yang perspektif universal ya. Mungkin kita bisa lihat data-data PBB, lihat-lihat data dari badan-badan dunia tentang hal ini, tentang banyaknya kerusakan, dari perspektif konservasi terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan. Ini sifatnya yang umum ini. Tidak hanya masalah air ya ini, tidak masalah air. Jadi pentingnya konservasi terhadap lingkungan, ya tentang mungkin tentang udara juga, tentang kemudian kondisi yang lain-lain itu bisa juga pertama ini. Nanti banyak buku-buku tentang penjelasan seputar ini. Kemudian bab 3 ini bagaimana penjelasan Al-Quran tentang katakanlah penjelasan Al-Quran tentang lingkungan hidup yang juga masih sifatnya umum. Ya, kan banyak misalnya gini, kita mulai dari tugas manusia itu untuk memelihara bumi. Nomor 1 poin A-nya subbabnya. Itu kita merujuk ke tugas manusia. Nanti kita merujuk tentang ayat sebagai pemelihara itu, pemakmurkan itu, utamanya di surah 11 ayat 61 ya. Itu wastakmarukum fiha. Itu buku-bukunya cukup banyak itu. Nanti saya bisa insya Allah mudah-mudahan bisa saya berikan. Itu nanti banyak itu. Maka bahkan kemudian kan ada sekarang fikul bi'ah, fikih lingkungan. Itu. Jadi kan ada konstitusi syariah itu 5 ya. Nah sekarang ditambah ke-6. Jadi tujuan syariah itu memelihara lingkungan. Kan dulunya memelihara 5 saja, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, gitu kan? Memelihara akal, itu 5. Sekarang ada fikul yang memelihara lingkungan. Nah itu ada satu tafsir khusus, tafsir tematik tentang perspektif lingkungan hidup ini. Saya termasuk salah satu kontributor penulisnya itu. Nanti mungkin saya bisa kasih contoh ya, buku tafsir ini. Dan yang keempat khusus berkaitan dengan nanti maka pengantarnya gini di bab 3 itu. Nah problem utama kita sekarang adalah pada persoalan air dan inilah yang akan menjadi pokok bahasan di disertasi ini di bab-babnya yaitu tentang seputar air itu. Nah ini ada ayat-ayat kauniyah ya yang diterbitkan kerjasama dengan Kemenak dan LIPI. Nanti saya coba lihatkan. Ada buku pembantunya. Nah, dari buku-buku itu nanti kan para penulisnya kan guru-guru besar dari latar belakang tafsir dan guru besar dari latar belakang ilmiah yaitu LIPI. Jadi sangat lengkap. Nah, nanti salah satu caranya kita lihat yang mereka gunakan rujukannya buku apa saja yang mereka gunakan itu. Nah, nanti kita cari buku rujukan yang mereka gunakan itu. Nah, kalau merasa cukup dengan yang mereka temukan ya nggak apa-apa, itu tinggal ngutip kan. Yang penting kan kita jujur mengatakan ini kutip dari ini kan itu aja. Poinnya seperti itu. Udah selesai itu, bab 5 penutup selesai. Ya, selesai langsung. Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih sama-sama. Baru terinspirasi ini. Udah 2 orang nih. Yang lain mungkin yang ini yang sudah ngajuin judul nih. Yang belum ngajuin judul boleh nanti di ini temanya seperti apa, nanti ada masukan dari Pak Dokter mumpung masih bersama ini. Kalau udah nggak bersama kan kita agak sulit ini. Pak Dokter kan orang sibuk ya. Enggak lah. Iya nanti mainannya artis. Baik. Silakan masih ada Pak Bu Maryam biasanya yang ini nih atau yang lainnya ya, Pak Sardi. Oke silakan Pak Daryanto. Ya terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Pak Dr. Ali Nurdin. Mungkin judul saya alhamdulillah sudah di-ACC oleh Bu Prodi tentang pendidikan masyarakat global, perspektif Al-Quran. Kemudian saya mungkin ingin mengerucut atau lebih spesifik lagi tentang bab-bab yang sudah saya desain. Yang bab 2 mungkin saya berbicara tentang diskursus pendidikan masyarakat global. Dan bab 3 pendidikan masyarakat global, titik 2 rangkaian didaktik kontemporer. Kemudian yang keempat pendidikan masyarakat global, titik 2 masyarakat terdidik dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima analisis tentang masyarakat itu. Nah yang ingin kami pertanyakan tentang bab-bab tadi, kemudian bagaimana memotret kalau tadi ada masyarakat ideal.
karena ada kemiripan antara masyarakat ideal dengan masyarakat terdidik versi saya. Mungkin menurut Pak Dokter bagaimana tentang hal itu? Oh iya, bagus Mas, nggak apa-apa. Kan satu entitas atau satu norma ya dalam Al-Quran, termasuk satu katakanlah bentuk ajaran yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu kan kita dapat lihat dalam banyak perspektif. Termasuk perspektif pendidikan, nggak apa-apa. Kalau kami kan mungkin lebih banyak pendekatan sosiologisnya nih, dan sosiopolitiknya gitu. Nah, nanti tinggal dalam perspektif pendidikan itu nggak apa-apa. Saya kasih contoh gini ya. Contoh misalnya, ada buku tentang metode dakwah Rasulullah SAW. Contohnya begitu. Itu kan dakwah Nabi itu kan dengan pendekatan macam-macam ya. Ada pendekatan pendidikan, pendekatan murosalah atau korespondensi. Itu nanti kalau kemudian kita lihat dalam perspektif yang lain, katakanlah kita potret metode Nabi dalam menyampaikan ajaran yaitu pendidikan, itu bisa masuk juga nanti. Jadi nggak apa-apa, itu bagus saja. Cuma mungkin pilihan kata dalam memotretnya itu kakek ungkapan diksi yang memang dalam perspektif teori pendidikan. Nah, supaya kemudian ini memang mengacu kepada persoalan yang menjadi inti dari pembahasan disertasi kita, yaitu perspektif pendidikan. Kira-kira gitu, nggak apa-apa. Jadi mungkin apa yang sedang atau sudah kami tulis nanti bisa dilihat ya, kalau ada unsur-unsur yang bisa diambil, ya langsung diambil, tapi nanti dengan dibahasakan dalam perspektif pendidikan. Misalnya gini, contoh, kan dalam masyarakat ideal yang tadi kita sebut, kemudian ini kan dikaitkan dengan masyarakat terdidik, begitu ya. Ya kan? Nantinya kan kalau kita pakai diksi ayat Al-Quran tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan nanti konsep ma'rufnya dalam perspektif pendidikan seperti apa. Nah, gitu. Itu bisa di situ nanti. Konsep tentang mungkar itu, kan ma'ruf itu kan banyak padanannya di Al-Quran. Ada kata hasanah, ada toyib, ada khair, semuanya artinya kan baik kan. Nah, nilai kebaikan itu kan yang juga ingin dicapai dalam proses pendidikan. Nah, itu kemudian disebut masyarakat terdidik kan gitu. Nah, itu yang kemudian langsung bisa kita ambil dalam perspektif itu. Cepat itu Mas, insya Allah. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Monggo. Mas Ardi lanjut. Ya, moderator baik. kita. Alhamdulillah, sudah beberapa orang nih. Silakan teman-teman yang mau masih bertanya terkait dengan konsultasi disertasi atau menanyakan tentang teori disertasi yang tadi disampaikan. Baik, Pak Sardi. Pak Suprato. Silakan Pak Suprato. Oke. Kenakalan orang tua nih. Terima kasih Pak Sardi. Ya. Banget nih. Mohon maaf Pak Dokter sambil ini ada acara. Iya, kondangan kelihatannya ya. Ya Bapak, ini dapat salam dari Pak Ustadz Zainuddin Pak. Kebetulan di Rawamangun saya. Oh, salam kembali Pak beliau. Baik. Ya, gimana Pak Prato? Monggo. Salam kembali. Ini Bapak, saya lagi mau membahas tentang awalnya teori yang mau dibahas tentang disertasi itu kenakalan orang tua. Tapi ternyata istilahnya tidak baku. Dan setelah saya telisik, saya temukan istilah kenakalan itu dalam toxic parent, Pak. Ya. Nah, cuma ketika kita ngajukan ke Kaprodi itu sering beliau kan menanyakan siapa tokoh yang mau dikritisi. Nah, saya mau nanyakan perdebatan akademis tentang tokoh yang dikritisi itu sebagian dari kita itu kan masih ada kebingungan, Pak. Mohon petunjuknya itu, Pak. Dikaitkan dengan kontrol sosial itu, Pak. Yang sudah terbayang siapa, Pak? Ya. Belum ada ini, Pak. Belum ada ya. Memang aliran barat. Iya, memang menjadi problem ya. Itu menjadi problem. Kalau merujuknya kepada tokohnya menjadi problem. Tapi ketika dibangun asumsi ya bahwa terkadang anak itu menjadi bermasalah karena diantaranya adalah karena kenakalan orang tuanya, gitu ya. Maka kemudian ya asumsinya nanti pilihan-pilihannya ya terhadap tokoh-tokoh yang buruk di dalam Al-Quran nanti bisa kita lihat. Dari sejarah ini berarti pendekatannya. Misalnya kita lihat katakanlah Fir'aun, ya kan?
lihat Korun itu kan nanti kan sejarahnya Fir'aun itu ternyata kan bukan sebagai nama ya, tapi gelar. Nah itu kan punya bapaknya. Nah kira-kira bisakah nanti ini dia menjadi tokoh yang sedemikian kontroversi itu karena ada kenakalan bapaknya dalam mendidiknya. Nah itu kan bisa ditelusuri itu. Maka mungkin salah satunya begitu asumsinya ya, bahwa tokoh-tokoh yang diangkat oleh Al-Quran sebagai simbol keburukan itu kita yakini ada pola asuh yang salah atau kenakalan orang tuanya gitu. Nah meskipun juga itu tidak seluruhnya benar, karena faktanya ada orang tua yang pasti baik, anaknya juga nakal juga kan, misalnya gitu. Contohnya Nabi Nuh misalnya gitu kan, itu nanti itu harus ada istisnanya, itu ada pengecualiannya nanti kira-kira gitu. Tapi saya kira itu bisa, itu bagus juga itu nanti dibahas tentang seperti itu. Maka siapa tokohnya? Ya tokohnya tentu yang jelas-jelas, karena ini perspektif kita juga Al-Quran kan, yang jelas-jelas di Al-Quran dikatakan buruk misalnya kira-kira gitu. Nah, meskipun sekali lagi nanti harus ada pengecualian. Itu sekaligus membuka ruang ya, katakanlah ternyata apa? Buruknya anak itu tidak semata-mata karena faktor salah asuh orang tua atau kenakalan orang tua. Ada juga faktor lain. Sebaliknya, baiknya anak ternyata juga banyak faktor. Nah, itu nanti teori pendidikannya bisa masuk itu, Mas. Iya kan? Tidak hanya karena semata-mata faktor itu. Nah, itu yang saya kira menjadi sangat menarik gitu. Untuk misalnya kenapa Nabi Ibrahim misalnya gitu. Nabi Ibrahim misalnya itu kok bapaknya kan meskipun itu berdebat juga para ahli tafsir kan, betulkah Azar itu ayah kandungnya atau jangan-jangan itu bukan ayah kandungnya tapi pamannya. Tapi ayat Al-Quran sendiri mengatakan li abi kok, dengan redaksi itu bapak kok. Dan ini juga bisa menjadi semacam titik berangkat ya, bapak yang nakal itu ternyata bisa juga sebetulnya punya anak yang baik, nggak nakal gitu, kira-kira gitu. Nanti kalau kita pendekatan dakwah Nabi itu lebih bagus sekali ya, karena apa, dalam sejarahnya bapak-bapak yang notabene mereka nakal itu ada juga yang punya anak yang baik-baik. Tapi sebaliknya orang-orang yang sebagai bapak yang baik-baik, nah ini mungkin ada kata pola asuhnya itu baik secara pribadi, tapi belum tentu loh baik dalam konteks pola asuh anak. Nah itu masuk itu, Mas. Saya ulangi ya, baik secara pribadi orangnya solih nih, secara pribadi itu baik, itu alim gitu. Tapi mungkin dalam pola asuhnya salah gitu. Sehingga anaknya nggak baik. Ini kan juga terjadi banyak kan kasus seperti ini di masyarakat kita gitu. Orang tuanya baik, dikenal sangat baik, tapi kenapa anaknya untuk sholat saja susah, malah mabuk misalnya, kira-kira gitu loh. Kan ada gitu-gitu. Nah ini bisa menjadi kacamata, oh ada faktor X ini yang belum ketahuan, nanti salah asuhnya itu. Nah mungkin ada, berarti oh ini bapak baik secara pribadi, tapi nakal dalam pola asuh alias tidak sesuai yang seharusnya. Oke Bapak Toh, itu sekedar masukan. Terima kasih Bapak. Monggo. Yang lainnya mungkin Pak Rokimin belum pernah mendengar Pak Rokimin saya mengajukan judul apa gitu ya. Saya dulu Pak. Oh gila Pak, Pak Asep. Baik, selamat siang Dokter. Siang Pak, monggo Asep. Saya sedang mencoba untuk menyusun eksekutif summary-nya terkait dengan model pembelajaran sinektik perspektif Al-Quran dan implementasinya dalam pendidikan akidah. Jadi ini terkait dengan mencoba untuk melazimkan sesuatu yang atau membuat sesuatu yang gaib atau apa ya menjadi familiar gitu. Seperti konsep-konsep tentang akidah sam'iyat gitu Pak. Seperti dosa, pahala, mizan. Ya. Kadang-kadang sebagai seorang guru kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Iya. Ini seputar itu kira-kira Pak. Yang bagus Pak. Iya bagus Pak. Bagus sekali itu. Nah, saran-saran untuk outline-nya barangkali gimana? Kerangka acuannya itu tetap nanti pendidikan ya Pak ya. Pendidikan. Jadi sinektik.
Ya, jadi kalau dalam Al-Quran mungkin kebanyakan amsal fil Quran. Oke. Iya. Kalau pendekatannya memang seperti itu, nanti maka kemudian secara umum sebetulnya yang pertama kita mulai dengan prinsip umum tentang pendidikan yang bercorak sinektik itu ya. Ya. Nah itu saya kira itu mungkin di bab 2 itu. Bab 2-nya tentang seputar itu. Nah terus kemudian di bab 3-nya langsung kita teori-teori ulumul Quran yang berkaitan dengan persoalan sinektik itu. Misalnya tadi kalau padanannya tentang amsal ya kita main di situ banyakin Pak tentang seputar amsal itu. Kan amsal itu bermacam-macam ya. Ada pembagian amsal yang bermacam-macam gitu. Nanti terus kemudian kita mainkan di pola penjelasan teori ulumul Quran seputar masalah itu. Nah kemudian di bab 4-nya ya langsung respon seperti apa perspektif Al-Qur'annya tentang hal seperti itu. Nah, nanti bisa di bab 5-nya masuk ke kasus-kasus itu Pak. Contoh kasusnya gitu. Contoh kasusnya kalau nanti yang diangkat tadi masalah dosa, masalah pahala, masalah yang lainnya gitu. Itu menjadi bentuk kontribusi yang baik sekali itu karena selama ini kan persoalan-persoalan akidah seperti itu kan lebih banyak dipahami doktriner ya. Dipahami letterlet doktriner gitu sehingga terkadang-kadang lebih banyak nakut-nakutin gitu. Nah, maka kalau bisa dengan pendekatan sinektik ini tentunya akan mudah dicerna umat. Saya sebut umat bukan hanya anak didik karena harapan kita nanti kan karya disertasi ini nggak hanya untuk kepentingan anak didik di sekolah tapi untuk umat gitu kan. Termasuk umat yang secara umum gitu, mereka mudah-mudahan tidak lagi merasa terdoktrin dengan konsep itu. Betapa benarnya Al-Quran ketika menjelaskan masalah ini karena mendapatkan dukungan dari pendekatan teori yang lain yang itu memudahkan kita untuk bisa memahami oh ya Allah sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya kan kira-kira gitu. Ya, itu bagus tuh Pak, saya kira. Jadi saya nemu istilah apa benar ilmiah atau tidak yang disebut dengan informasi profetik dogmatik itu benar apa enggak Pak? Dari segi istilahnya sih tidak salah ya Pak ya, tidak salah itu. Tapi mungkin jadi saya nanti mencoba mencari padanan yang disebut dengan akidah samiyah, informasi-informasi yang hanya bisa didengar sementara pembuktiannya sangat sulit. Iya, maka nanti kemudian kita bisa masuk di wilayah tentang seputar masalah wahyu. Dari si Al-Quran ya, wahyu itu kan sesuatu yang berasal dari yang maha kuasa kepada kita ya, bagaimana proses pewahyuan yang terjadi, terus bisa masalah masuk tentang seputar bagaimana Al-Quran menjelaskan persoalan gaib, kan gitu kan. Nah itu kan banyak itu Pak, maka ada konsep alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya itu perspektifnya lewat situ aja, supaya kemudian nanti bisa lebih memperkaya. Karena kenapa itu menjadi objek rukun iman misalnya, ya kan? Sehingga kemudian itu akan memberi perspektif baru tentang pentingnya kita membangun ada sisi potensi manusia, hatinya, kalbunya itu yang memang wilayah tempatnya iman di situ. Sehingga tidak wilayahnya sifat yang empiris ya, empirisnya tidak sifat otak kita kalau gitu kan. Nah itu dari sisi agama ya jelas. Nah yang perlu dibangun kan bagaimana para ilmuwan pendidikan ini menjelaskan konsep ini kan gitu akhirnya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Sep. Ya, kita tinggal 15 menit lagi nih ya. Sudah waktu, tapi ada azan ini ya. Tempat saya azan. Ya sudah azan ya sudah Mas. Oh, udah ya. Baik udah. Ya. Gitu. Agak maju ini artinya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sana sudah azan ini. Mungkin nanti Pak Prapto itu memang juga di masjid. Jadi harus ke masjid, harus ngimamin katanya. Baik, terima kasih untuk perkuliahan ini luar biasa Pak Dr. Alinuddin. Bagi teman-teman yang tetap ingin bergabung, ini ada subrek aja nih, subrek channel Pak Dr. Alinuddin. Udah banyak nih, 3.700. Terima kasih, kita tutup. Terima kasih. Untuk program kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.